Pada hari ini kita mau mengikuti pemaparan yang dibawakan oleh Ibu Hokmina tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Semoga kita dapat mengikutinya dengan baik. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat siang buat kita semuanya. Ya, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kurikulum merdeka yang akan dibawakan Ibu Hokmina Busukoran. Mudah-mudahan di kurikulum merdeka ini kita bisa menyampaikan segala apa aspirasi yang dapat kita sampaikan kepada anak didik kita. Semoga Tuhan menyertai kita semuanya. Shalom, Horas. Acara selanjutnya kita masuk ke pemaparan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif untuk Ibu Hokmina Sumoran. Kami persilakan maju ke depan. Terima kasih. Shalom Horas bagi kita semuanya. Ya, di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dengan saya sendiri, Hokmina Situmorang, calon guru penggerak angkatan 8. Dan sebelumnya perkenalkan fasilitator saya di CGP angkatan 8 adalah Ibu Khadijah sebagai fasilitator, Bapak Presto Sianturi adalah sebagai pendamping praktik. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Artinya kita sebagai seorang guru itu harus menjadi tauladan bagi anak didik kita. Apalagi juga di era globalisasi ini, di era zaman sekarang, di kurikulum Merdeka Belajar bahwa guru itu harus benar-benar teladan yang baik terhadap anak didiknya. Nah, Bapak Ibu, tujuan penerapan budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan murid-murid menerapkan budaya positif dan bertanggung jawab atas keyakinan yang dibahas bersama. Menumbuhkan murid-murid dalam menerapkan disiplin positif dengan motivasi internal, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi katanya di sini, di dalam pembelajaran di sekolah itu suasana pembelajarannya harus menyenangkan. Artinya pembelajaran di sekolah itu harus berpihak kepada guru dan menghamba kepada anak. Konsep inti budaya positif di sini Bapak Ibu ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat posisi kontrol restitusi, kelima keyakinan kelas, 6 segitiga restitusi, ketujuh motivasi perilaku manusia, dan yang ke-8 adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ini adalah konsep inti di dalam budaya positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu di sini ada profil belajar Pancasila. Butir-butir dari profil belajar Pancasila ada yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Kedua
berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, empat kreatif, lima bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Jadi ini adalah profil belajar Pancasila yang perlu diterapkan di sekolah, apalagi di sekolah kita TK Negeri Pembinaan Nainggolan. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini Bapak Ibu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus ilusi bahwa sebuah penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi maksudnya miskonsepsi artinya adalah kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain, antara konsep yang baru dengan konsep yang sudah ada dalam pikiran siswa sehingga terbentuk konsep yang salah. Itulah artinya dari miskonsepsi. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma tadi, stimulus responnya dalam teori kontrol ada di sini, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di dalam stimulus respon di sini dituliskan kita mencoba mengubah orang bagaimana berpandangan sama dengan kita. Itulah stimulus responnya. Ternyata di teori kontrolnya berbeda. Teori kontrolnya kita berusaha, bukan mencoba. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya, sebuah perilaku memiliki tujuan. Jadi berbeda ya Ibu. Di kalimat stimulus respon dengan di kalimat teori kontrol itu berbeda. Ya, di sini lagi orang lain bisa mengontrol saya. Ya, di dalam kolom stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata di teori kontrol hanya Anda atau hanya saya yang mengontrol diri saya sendiri. Itu bedanya, ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Saya mungkin bisa mengontrol Bapak Ibu. Tetapi di teori kontrol saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Artinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti hanya diri kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol kolaborasi yang ada. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus di sini Bu, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang kalah. Ternyata di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Tidak ada istilah kalah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita memasuki disiplin positif. Ini katanya disiplin positif ini harus kita terapkan di sekolah kita, terlebih pada anak didik kita. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu suatu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi maksudnya Bapak Ibu, hukuman tidak lagi diberlakukan di sekolah, ya, tetapi kita memperlakukan disiplin positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Berarti kalau tidak ada disiplin yang kuat, ya berarti tidak ada kemerdekaan di dalam konteks pendidikan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Berarti supaya kita tidak memerlukan pihak lain mendisiplinkan kita, terlebih harus terutama dari diri kita sendiri, mendisiplinkan diri kita sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Ini juga sangat perlu kita terapkan. Nilai-nilai kebajikan artinya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disebut komitmen. Di dalam keterampilan hidup
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, di dalam motivasi perilaku manusia, ternyata ada motivasi perilaku kita manusia, Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Mungkin anak didik kita tumbuh selama ini kita perhatikan itu. Ada motivasi anak didik kita menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ada itu. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah. Ini tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini sangat satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi Bapak Ibu, maksudnya di sini motivasi yang di atas sama yang kedua ini adalah itu dari apa? Eksternal dia. Yang dua ini adalah motivasi eksternal. Ada anak melakukan disiplin takut dihukum. Ada anak melakukan disiplin karena menginginkan imbalan. Sebenarnya itu tidak bagus, tidak baik. Dan yang paling bagus dan yang paling ingin kita terapkan terhadap anak adalah yang di bawah ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah akan membuat seseorang menjadi disiplin positif. Ini adalah ketiga perilaku manusia ini yang paling kuat adalah di sini yang perlu kita terapkan yang ini, Bu, supaya anak didik kita melakukan disiplinnya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Murid melakukannya dengan kesadaran diri sendiri akan nilai kebajikan, supaya anak didik kita memiliki disiplin yang positif. Selanjutnya Bapak Ibu ada di sini kolom. Yang kolom pertama identitas gagal. Di sini ada identitas sukses. Di identitas gagal ada hukuman. Di identitas sukses ada 2 kolom. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Jadi katanya di sini hukuman itu tidak diberlakukan sebenarnya dari sekolah. Konsekuensi pun tidak lagi diperlukan. Yang diperlukan adalah restitusi. Anak kita kalau berbuat kesalahan, sekalipun kesalahan yang fatal, kita lebih baik melakukan restitusi. Contohnya, si Ernada melakukan kesalahan. Saya memanggil si Ernada. Saya menstabilkan identitasnya. Saya menanyakan bagaimana dia, kenapa dia melakukan kesalahan itu. Dan saya bertanya, Ernada, apa alasan melakukan seperti itu? Apa alasan? Jadi si Ernada mengungkapkan pendapatnya sehingga kita melakukan restitusi. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita manusia pun memiliki kebutuhan dasar. Ya, kita manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Pastinya kita manusia akan bertahan hidup dengan adanya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus kita membutuhkan kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ketiga, ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu ada kebutuhan dasar manusia di dalam penguasaan. Terus ada kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Manusia perlu bebas. Ada mandirinya, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus ada di sini kesenangan. Kita pun memiliki kesenangan, yaitu bermain, berhumor, antusias dan tertawa. Dan inilah sebuah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ya, kita sebagai guru, sebagai pendiri di sekolah ini sebenarnya kita memiliki posisi. Ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum. Guru melakukan ini ada dasarnya. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai pemantau. Keempat, sebagai teman. Kelima, sebagai manajer. Dari kelima ini Bapak Ibu, yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan adalah sebagai manajer. Ini yang perlu kita pelajari, kita terapkan di sekolah sebagai manajer.
Selanjutnya Bapak Ibu, contoh penerapan posisi kontrol. Yang pertama dari ada penghukum, ada perbuatan rasa bersalah, ada teman. Contohnya di dalam penghukum, inilah contohnya Bapak Ibu. Mengeluarkan siswa dari ruangan kelas. Berarti ini hukuman ya. Mengeluarkan siswa dari ruangan kelas, berdiri di ruang kelas selama pembelajaran. Di pembuat rasa bersalah sudah beberapa kali Bapak Ibu harus mengingatkan kamu selalu saja gitu dengan Bapak Ibu. Ternyata kalau itu kita ucapkan kepada diri kita terus ubah ingat, terus ternyata membuat rasa bersalah terhadap anak. Yang ketiga, sebagai teman, guru membantu muridnya, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini aja yang sudah tidak apa-apa, yang lain kerja tugasmu ya. Maksudnya di sini Bu, ada murid kalau tidak tahu akan melakukan tugasnya, kalau dibantu guru posisinya sebagai teman. Tetapi di sini murid tidak mandiri. Kita sebagai teman terhadap murid kita, tetapi di hari berikutnya murid itu menjadi ketergantungan ke murid. Dan itu tidak baik. Selanjutnya Bapak Ibu, memantau. Kamu sudah tidak mengerjakan tugasmu, kamu tahu konsekuensinya. Setelah belajar ini, kamu tinggal di kelas untuk mengerjakannya. Kalau kita bilang seperti itu terhadap anak, berarti kita sebagai pemantau. Dan itu sebenarnya tidak baik juga terhadap anak kita. Yang baik adalah ini, sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini anak sadar apa kesalahannya, apa kekurangannya. Itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas. Di kelas Ibu Epi sebenarnya sudah ada keyakinan kelas. Saya salut di kelas besar sudah melaksanakan keyakinan kelas. Di keyakinan kelas sebenarnya itu sangat perlu kita laksanakan di dalam kelas kita. Dan di sini dibilang mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Selanjutnya Bu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun bahasa maupun agama. Menurut Gosse, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Pembentukan keyakinan kelas. Ada di sini beberapa pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Maksudnya kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Oke, lanjut Ibu. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksa. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya ada di sini menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini itu diturunkan dari restitusi. Ya Bapak Ibu ya, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lanjut Ibu. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Lanjut Ibu.
setiap institusi tadi menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah menstabilkan identitas anak, kita melakukan tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.